Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 55, right? Sekarang kita bahas exercise 55 di TOEFL-nya Baron yang bagian structure ya guys ya. Ini kayak yang terakhir guys, ya structure yang terakhir 55. Nanti di sini ada kalau nggak salah 40 soal ya. 40 soal berarti kayak aslinya Sir? Iya betul aslinya, kayak aslinya. Jadi apa namanya 15 ya, 15 structure sama sisanya berapa guys? 40 kurang 15 25 ya, 25 written expression ya. Oke, berarti ini nyampur Sir. Skillnya nyampur. Kayaknya iya guys, skillnya nyampur semua, jadi nggak ada yang spesifik gitu ya. Coba kita baca dulu keterangannya di sini. In the structure section of the paper-based TOEFL, pada bagian struktur TOEFL berbasis kertas ya, the items will be organized into two parts: completion sentence and correction sentences. Jadi pada bagian struktur TOEFL berbasis kertas, soal-soal akan disusun menjadi dua bagian ya, part 1, part 2 berarti ya, part 1 part 2 ya, yaitu kalimat pelengkap dan kalimat koreksi. Kalimat pelengkap berarti yang structure itu guys, yang nyari yang benernya ya untuk melengkapi kalimat ya. Dan kalimat koreksi berarti yang digarisbawahi, written expression, untuk nyari yang salah ya. The test will include a comprehensive selection of structures ya. Tes ini akan mencakup pilihan structure yang comprehensive, jadi pemahaman gitu guys ya, paham apa enggak gitu ya. This exercise is an example of the paper-based TOEFL format. Ya, latihan ini adalah contoh format TOEFL berbasis kertas. Berarti kayak aslinya gitu ya. Choose the correct answer in the incomplete sentences. Ya, pilihlah jawaban yang benar dalam kalimat yang tidak lengkap. Berarti yang structure. Ya, nyari yang benernya untuk melengkapi kalimat gitu. Terus choose the incorrect word or phrase in the underlined choices. Pilih kata atau frasa yang salah dalam pilihan yang digarisbawahi. Oke, kita langsung aja ya. Oke, udah paham ya kayak biasanya ya, di play, di pause gitu ya. Alright, teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya silahkan cari di playlist ya, playlist channel ini, cari aja, ada ya. Kayaknya sebentar lagi ini structure, playlistnya structure yang Baron ini kayaknya bakalan saya centang hijau ya. Centang hijau berarti udah lengkap gitu guys. Alright, kalau Longman udah lengkap dari kemarin-kemarin ya. Oke, langsung aja. Nomor 1, in simple animals, binatang sederhana. Alright, bla bla. Sebentar, sebelum kita analisa kata-katanya guys, sebelum kita cari verbnya, conjunctionnya, segala macam itu ya, biasain ngeliatin ininya dulu, pilihan jawabannya dulu, dia kira-kira mau masukin apa gitu ya. Maksudnya kayak A, B, C, D itu kan behavior mostly berarti ini nyocokin kalimat mana kalimat yang tepat gitu ya. Kurang berhubungan dengan verb sama conjunction ya. Memang berhubungan, cuman ini lebih ke pemilihan kata ya kan. Alright. Oke, pokoknya di segala kemungkinan kita liatin gitu guys ya. Oke, ABCD-nya kayak gitu. Oke. Alright, reflex itu reflex movement itu frase benda. Kata kerjanya belum ada sama sekali. Oke, hitung-hitungan kata kerja sekarang. Kata kerjanya belum ada sama sekali. Yang bisa masuk cuman yang B sama C, soalnya ada is-nya ya kan. Alright, nah itu ada koma guys. In simple animals, koma harusnya langsung subjeknya dulu, baru kata kerjanya ya. Mana kira-kira most is behavior atau most behavior is? Ya, most behavior kan, behavior itu kata subjeknya kan, kebanyakan tingkah laku, baru is ya kan. Kayak gitu, berarti jawabannya adalah yang C. Tanpa ngartiin kita bisa tahu artinya ya. Alright, in simple animals, di binatang sederhana gitu ya, kebanyakan tingkah laku adalah gerakan refleks atau respon tak sadar terhadap rangsangan. Alright, nomor 2-nya, although the weather in Martha's Vineyard isn't, nah lihat ya, ABCD-nya kayak good enough, goodly enough, segala macam ya. Cukup baik ya. Ini cukup, cuma ini ya, nyari kata cukup baik yang mana? Betul, yang B guys, good enough. Kenapa Sir nggak yang D, enough good? Kalau enough depan itu ini guys, kata benda ketemunya ya. Saya punya cukup uang, I have enough money. Money kan kata benda, tapi kalau kata sifat, kata keterangan, selain kata benda lah intinya ya, itu kata sifatnya dulu, good enough, beautiful enough, big enough, segala macam ya. Kalau yang A, yang C itu salah, formatnya salah, nggak ada kayak gitu.
Oke, gitu guys. Alright. Terus yang nomor 3-nya, according to the wave theory, population. Nah, ini kata kerjanya kan udah ada may have been itu ya, may have been. Gak usah dipikirin. Ini cuman apa namanya? Masukin bagian dari population itu. Kira-kira populationnya dikasih apa? The population atau their population? That population nggak mungkin ya. That itu kan kata ini ya, kata sambung ya. Bisa kalau dia jadi kata tunjuk ya, bisa, tapi jarang dipakai di TOEFL. Whose kata ini, kata sambung juga. Whose itu apa sir? Whose itu yang bla bla blanya guys ya. Pokoknya kalian mau ngomong yang mobilnya merah, orang yang mobilnya merah, the person whose car is red is my friend gitu ya. Orang yang mobilnya merah adalah teman saya gitu ya. Ini cuma nambahin ini ya, nambahin bagian dari population. Berarti kita cukup nambahin yang A aja, the ya guys ya. According to the wave theory, the population of the Americas may have been the result of a number of separate migrations. Jadi menurut teori gelombang, populasi Amerika mungkin merupakan hasil dari sejumlah migrasi yang terpisah. Alright. Langsung nomor 4. Empatnya, kalau bingung silakan di post dulu terus ketik di kolom komentar ya guys ya, nanyanya ya. Pertanyaannya ketikan di kolom komentar. Jangan malu-malu karena saya pengen teman-teman paham semuanya ya. Mungkin saya kecepatan atau gimana, tapi kalau kecepatan nggak mungkin ya, karena kan YouTube bisa diperlambat kan, ada apa kecepatannya ya. Mungkin kurang paham, silahkan nanya di kolom komentar ya guys ya. Nomor 4-nya sekarang, right, it is presumed that the rules governing sharing of food influence. Nah, influence itu kan kata kerjanya, influence mempengaruhi. Mempengaruhi itu langsung ketemu objeknya guys. Ya, mana? Sebentar, kalau biar lebih yakin lagi kita hitung-hitungan ya. Verbnya mana? Is, rules, ya kan? Influence, ya kan? Terus ininya kata sambungnya ada that sama that. Alright, udah pas kan? Udah pas. Kalau kita masukin yang A nggak mungkin ya, ada that-nya lagi, ada kata sambung lagi. Kalau mau ada kata sambung lagi harus ketambahan kata kerja lagi dong. Kalau kita pilih yang B nggak mungkin juga ada is-nya ya. Apa namanya? Harus ketambahan kata sambung satu lagi ya kan, selisihnya selisih satu antara kata sambung sama kata kerja. Kalau yang C bisa, itu cuma objek the way gitu doang. Alright. Terus kalau yang D kasusnya sama kayak yang A, ada which, ada kata sambungnya, ada that-nya itu ya di A itu. Alright. Nah, berarti yang bisa masuk satu-satunya adalah yang C gitu guys. Cukup objek aja, influence mempengaruhi the way, cara bla 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 gitu ya. Gitu guys. Alright. Terus nomor 5-nya calculus. Nah, sir itu ada 2 koma itu apa maksudnya? Nah, double koma itu maksudnya yang di dalam koma itu namanya apositif guys. Apositif itu keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan. Berarti dia memisahkan antara subjek dan verb. Iya. Jadi calculus itu subjeknya, can reduce itu adalah verbnya. Jadi yang di tengah-tengah mereka itu cuman keterangan tambahan aja, dan keterangan tambahan tidak boleh mengganggu kalimat utamanya ya. Coba kita lihat yang A. Kalau yang A kita pilih itu bener-bener salah guys, karena it-nya ini kita nggak pakai karena kita udah punya kalkulus ya kan. Is-nya kita nggak pakai, kita nggak butuh kata kerja. Alright. B juga nggak bisa karena kita tidak membutuhkan kata sambung. D juga nggak bisa kan, kita nggak butuh kata kerja kan. Yang bisa masuk cuman yang C, an aja, sebuah ya. Dia cuman kayak nambahin ini guys, nambahin keterangan aja ya. Kalkulus ya, an elegant and economical symbolic system, sistem simbolik yang elegan dan ekonomis, itu mengarahnya ke kalkulus, biar kalkulusnya tuh lebih jelas kalkulus itu apa gitu loh ya. Kalkulus, sistem simbolik yang elegan dan ekonomis ya. Baru kata kerjanya, dapat mereduksi permasalahan kompleks menjadi sederhana gitu ya. Gitu guys. Alright. Kalau bingung silakan nanya. Oke. Terus yang nomor ini sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 sekarang Canada. Nah, ini penting nih. Canada does not require
that US citizen obtain passport to enter the country, and begitu pula dengan Meksiko ya. Begitu pula dengan Meksiko, tapi tidak gimana Sir? Ya, tapi begitu pula dengan Meksiko. Oh, saya tidak makan. Begitu pula dengan kamu. Pertanyaan saya, kamu makan nggak? Kalau kata-kata awalnya, saya tidak makan. Begitu pula dengan kamu. Berarti kamu juga tidak makan kan? Kayak gitu guys. Ini coba saya artiin dulu ya, biar paham ya. Canada doesn't require that US citizen obtain passport to enter the country. Kanada tidak mewajibkan warga negara Amerika untuk mendapatkan paspor untuk memasuki negara tersebut. Jadi orang Amerika ke Kanada itu nggak perlu paspor gitu ya. Dan begitu pula dengan Meksiko. Oke. Maksudnya tidak apa sih ini? Tidak mewajibkan ya, tidak mewajibkan. Caranya gimana, Sir? Ada dua pola, guys. Pola pertama itu subjeknya ya ketemu doesn't atau don't gitu ya, tergantung subjeknya satu atau banyak ya. Do atau doesn't ya, don't atau doesn't ya, baru ketemu either, right? Bisa. Begitu pula dengan Meksiko ya. Ada cara kedua, Sir. Cara kedua adalah neither dulu, bukan either ya, neither baru ketemu do atau does, tapi nggak usah pakai and ya, bukan doesn't atau don't ya, tapi do atau does aja ya, karena neither itu sebenarnya udah negatif ya, udah diwakili negatifnya, udah diwakili neither, do atau does baru subjeknya ya. Berarti yang bisa masuk, bisa benar yang ABCD ini adalah yang B, Mexico doesn't either ya. C bisa nggak, Sir? Bisa kalau dibalik, neither does Mexico, bisa itu. Tapi karena tulisannya kayak gitu ya nggak bisa ya. Alright, yang B berarti ya. Oke, sekarang yang nomor 7, the poets. The poets itu ini ya, penyair ya. Penyair itu langsung ini guys, umpamanya arsitek Joko Widodo gitu langsung namanya ya. Siapa namanya, Menteri Retno Marsudi gitu langsung ini, kalau di bahasa Inggris tuh the minister Retno Marsudi, langsung namanya, langsung nama orangnya ya. Berarti yang bisa masuk situ cuman C sama D, karena itu langsung Walt Whitman kan, langsung nama orangnya, nggak ada pemisah lagi kan. Nah sekarang kita liatin, alright, di situ udah ada kata kerjanya belum? The poet is beginning to recognize as an important influence. Nggak ada, kata kerjanya nggak ada. Berarti kita pilih yang D karena ada was-nya. Gitu aja cara ngerjainnya. Alright, sekarang yang nomor 8. The formation of the sun, the planets and other stars began. Itu ada verbnya ya. Verbnya began with the condensation and interstellar clouds. Oke, verbnya udah ada began. Kalau kita masukin yang A, itu ada accepted. It accepted that. Bisa kalau acceptednya menerima ya. Ini menerima bahwa gitu, boleh ya. Karena acceptednya dihitung kata kerja ya, jadi 2 ya, accepted sama began. Verb conjunctionnya 1, that. Boleh secara struktur boleh ya. Kalau yang B boleh nggak, Sir? Kalau yang B itu ini, kita membutuhkan it untuk ini guys, kayak anticipatory clause gitu loh. Anticipatory itu antisipatif ya, kayak ini ini diterima dengan jelas bahwa, kayak gitu-gitulah ya. Ini dapat dipahami bahwa ada ininya gitu loh. Nah, jadi kita membutuhkan it ya. It. Yang C bisa kalau C itu ini guys, karena is accepted berarti itu kan pasif, itu diterima, ini diterima bahwa gitu ya. Kalau yang D, that is accepted, enggak kebalik ya, itu diterima, the formation langsung enggak bisa. Berarti antara A sama C, menerima apa diterima guys. Anticipatory clause itu biasanya diterima ya. It is accepted that the formation of the sun gitu. Nanti secara meaning enak deh ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. It is accepted that the formation of the sun, the planets and other stars began with the condensation of an interstellar cloud. Jadi ini diterima ya. Ini diterima bahwa pembentukan matahari, planet-planet dan bintang-bintang lainnya dimulai dengan kondensasi awan antar bintang, guys. Oke, sekarang yang nomor 9.
Kalau nomor 9, as a general rule, biasanya the standard of living by the average output of each person in society, itu belum ada kata kerja sama sekali ya. Oke, ABCD itu kata kerja semua. Oke, yang mana guys? Is fixed, diperbaiki. Fix itu memperbaiki. Has fixed, sudah memperbaiki. Fixes, memperbaiki. Ya, saya ulangi. Karena A itu to be verb 3, berarti diperbaiki. Di ya, pasif ya. Kalau yang B itu verb 2 ya, karena ada verb fixed ya kan. Gak mungkin verb 3 sendirian. Kalau verb 3 sendirian dia mati dong. Ya, verb mati gak bisa masuk situ. Kalau mau dia harus jadi verb 2. Verb 2 berarti artinya aktif ya, memperbaiki ya. Memperbaiki. Kalau yang C memperbaiki, sudah memperbaiki, ada has-nya. Kalau yang D memperbaiki secara simple present ya. Oke, kita baca dulu ini meaningnya ya. As a general rule, sebagai aturan hukum, aturan umum, the standard of living, standar kehidupan, bla bla bla, by the average output of each person in society, berdasarkan bla bla bla, berdasarkan output rata-rata setiap orang dalam masyarakat, maksudnya penghasilan gitu ya. Jadi diperbaiki dong, yang paling tepat diperbaiki, sudah diperbaiki, jadi standar hidupnya itu diperbaiki oleh pendapatan masyarakat, berarti yang paling tepat adalah yang A gitu guys, is fixed gitu guys ya, yang A guys. Kalau yang nomor 9-nya, the consumer price index lists, list itu ini ya, mencantumkan, kayak mendaftarkan, indeks harga konsumen mencantumkan apa? Mencantumkan, itu hampir mirip-mirip semua ABCD-nya. Intinya how much ya. How much itu langsung itu dong. Seberapa banyak, langsung ketemu bendanya dong. Mana yang langsung ketemu bendanya? Very easy. Yang langsung ketemu bendanya cuman yang C, every core, cost. Cost itu apa sih? Harga. Maksudnya apa namanya? Kata kerjanya gitu. How much itu kata sambungnya, every core subjeknya, cost itu kata kerjanya ya kan. Conjunction subject verb gitu kan. Jadi indeks harga konsumen itu mencantumkan berapa harga setiap mobil gitu maksudnya. Alright. 11-nya sekarang, 11-nya The Fourth Theater where Lincoln was shot, teater Ford di mana Lincoln itu pernah ditembak ya. Lincoln itu nama presiden ya, Abraham Lincoln. Must restore, itu mau ngomong ya, pasti sudah di ini ya, dibenerin ya. Pasti sudah dibenerin, ini masa lalu. Kalau must restore pasti ngebenerin, harus bisa aja seri yang A itu harus dibenerin, mungkin rusak harus dibenerin gitu. Enggak, kalau harus dibenerin must be restored guys, must be restored, be verb 3. Kalau yang B enggak mungkin, must be restoring, harus sedang di restoring. No, kalau yang C bisa must have been restored ya, been restored ya kan, sudah, harus, sudah, pas bisa must itu artinya bisa harus, bisa pastinya ya, pastinya sudah been restored, diperbaiki gitu ya. Kalau must restored nggak ada, must itu nggak bisa ketemu verb selain verb 1 ya. Bisa must be atau must restore gitu. Tapi itu kan restore udah jelas dia bukan verb 1. Ya, berarti yang bisa cuman yang C aja. Pasti sudah diperbaiki. Jadi teater Ford di mana Lincoln itu ditembak dulu pastinya sudah diperbaiki gitu guys. Oke, sekarang 12-nya, fast food restaurant have become popular because many working people want. Nah, want itu ketemu to ya, want to, gampang nih, langsung ketemu A ya. Ingin ya. Kalau kalian nemu kata want, saya ingin pergi, itu nggak boleh pakai ing ya guys. I want going, I want sleeping, nggak bisa. Itu I want to sleep, bisa sih, bisa secara struktur, tapi itu penjelasannya ada di gerund ya. Artinya bisa beda, bukan saya ingin apa, bukan. Kayak dipasifin gitu loh. Saya ingin I want eating itu kayak saya pengen dimakan atau gimana itu loh, saya lupa. Cuman kalau yang biasa itu I want to verb 1 ya. Emang udah pasangannya guys. Umpamanya gini boleh sir, I want sleep, nggak boleh. I want sleep, I want go, nggak ada. I want to berarti yang A ya, gampang ya. I want to eat quickly and cheaply. People want to eat quickly and cheaply gitu guys. 13-nya after seeing the movie Centennial, setelah menonton
film Centennial. Nah, yang abis nonton film Centennial itu siapa? Itu harus langsung setelah koma ya guys ya. Apakah A buku? Jadi yang baru nonton film Centennial itu sebuah buku itu nggak mungkin. Yang B juga sama aja. Yang C boleh banyak orang ya boleh. Kalau yang D itu pembacaan buku, nggak masa pembacaan buku habis nonton film. Nah, berarti yang langsung ya itu adalah yang C. Many people wanted to read the book. Setelah menonton film Centennial, banyak orang ingin membaca bukunya. Okay. Alright, 13 udah, 14 sekarang ya. Nah, di situ ada koma Carl Sandburg. Nah, itu ABCD-nya itu cari yang langsung mengarah ke Carl Sandburg, guys. Nggak bertele-tele ya. Apakah ini yang A, an eminent American poet, apa namanya, seorang penyair yang eminent, penyair Amerika yang eminent itu kayak terkenal gitu ya, terkemuka gitu ya, seorang penyair Amerika terkemuka. Apakah yang B, he is an eminent American poet, dia adalah ya sama apa namanya penyair Amerika yang eminent, tapi kita nggak butuh he is, itu nggak usah ya. Terus yang C, an eminent American poet who is, nggak usah who is. Nanti coba lihat, kalau kita nambahin he is, who is segala macam itu kan verbnya udah bener itu is di situ. Kita nggak butuh apa-apa lagi. Nggak. Kalau yang B nambah kata kerja. Kalau yang C verbose guys, meskipun ketambahan kata sambung lagi, ketambahan kata kerja, tapi verbose bertele-tele itu. Kalau yang D, despite an eminent American poet, ngapain pakai despite? Despite itu kan meskipun penyair Amerika terkenal. Enggak lah. Langsung yang menjelaskan ke Carl Sandburg-nya, yaitu yang A. Jadi gini, seorang penyair Amerika yang terkemuka, Carl Sandburg juga terkenal karena bla 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 bla, biografi Lincoln dan segala macam gitu ya. 15-nya sekarang. Oke, ini structure yang terakhir. Habis ini kita part 2 16 sampai 40 itu written expression ya. The examiner made us gini guys. Ini kalau nggak teliti bahaya ini. Itu ada made itu gehmalehe ya. Gehmalehe itu kausatif verb yang harus ketemu verb 1 ya kan. Gehmalehe apa aja sih ya, kayak get, have, make, let, help. Itu ketemunya verb 1 guys. Kalau artinya adalah menyuruh, I get you go there, namanya saya menyuruhmu pergi ke sana. I get you go there, I make you go there, I let you go. Kayak gitu itu ketemu. Kalau mau ketemu kata kerja lagi harus bentuk verb 1 ya. Ini gampang nih ya. The examiner made us, karena ada made berarti yang B. Show. Show our identification in order to be admitted to test center. Jadi pengujinya itu memaksa kita atau menyuruh kita untuk menunjukkan identifikasi atau pengenal gitu ya. In order to, agar to be admitted, agar diterima ke pusat tesnya. Mau tes dia harus nunjukin identifikasi dulu, right? Kalau yang 16 sekarang part 2 ya. Part 2 itu ini ya, apa namanya, written expression guys. 16-nya a swarm of locusts, yang mana nih? Is responsible the consumption enough plant material, mana nih? Alright, nggak ada yang salah sir, udah bener. Gini guys, oke, sudah enough plant material. Enough itu di depan ya. Enough baru kata bendanya boleh. Oke, to feed 1.5 million people. Nah, gini guys, jadi responsible yang A itu ya. Coba lihat yang A, responsible itu nggak sendirian gitu guys. Kayak kasusnya saya mendengarkan musik, I listen music, nggak ada I listen to music, I listen to music ya. Saya mencari adik saya, I look for my brother kayak gitu. Responsible itu ada temennya, apa kira-kira? Responsible for ya guys ya. Responsible itu temenan sama for gitu guys ya. Loh, emang artinya jadi apa sir? A swarm of locusts is responsible for the consumption of enough plant material to feed 1.5 million people. Ya, segerombolan belalang bertanggung jawab atas konsumsi bahan tanaman yang cukup untuk memberi makan 1,5 juta orang ya. Locust itu belalang ya. Swarm itu segerombolan. A swarm of locusts, segerombolan belalang bertanggung jawab
Jadi bersalah maksudnya dia ya. Responsible for, atas konsumsi bahan tanaman yang cukup untuk memberi makan 1,5 juta orang. Maksudnya makanan 1,5 juta orang itu digasak sama si belalang-belalang itu guys ya. Mereka bersalah gitu ya. Alright, 17-nya sekarang 17-nya oyster farming has been. Nah, has been mana? Ada ketemu verb 1 practice itu guys. Ini sederhana sekali nih ya. Has been verb 3 dong, practiced ya, practiced. Bacanya gimana sir? Practiced pakai T. Practice kok pakai T? Ya practiced karena sebelum suara sebelum ed itu kan ada suara s ya. Kalau ed sebelum suara ed ada suara antara pkfsth sha cha tha, itu ed-nya dibaca T, practiced. Tapi kalau dibaca untuk speaking, practice-nya kan practiced-nya itu kan ketemu N ya. Berarti practiced in most parts of the world for many years. Coba sir bacain sekalian artiin. Oke. Oyster farming has been practiced in most parts of the world for many years. Budidaya tiram, oyster tiram ya. Budidaya tiram telah dipraktekkan di sebagian besar belahan dunia selama bertahun-tahun gitu guys. 18-nya 18, ayo mana nih? Those of us, kita maksudnya gitu ya. Who smoke, kita yang rokok should have their lungs. Kenapa mereka? Ya our lungs lah. Ya kita yang ngerokok should have our lungs accurate regularly. Jadi kita yang ngerokok ini seharusnya ini ya meronsen ini ya paru-paru kita itu secara berkala ya, setiap tahun sekali kayak gitu. Kembalinya ke kita ya, masa there yang ngerokok kita kan itu ada kata us, those of us ya. Those of us berarti kita gitu ya, kita yang ngerokok gitu. Seharusnya ini ya ronsen berkala. 19-nya 19, after the team of geologists had drawn verb 3 diagrams in their notebooks. Notebooks ini there-nya kembali kemana nih? Sebentar, saya curiga sama A. Setelah tim ahli geologi menggambar diagram di buku catatan mereka. Oh iya, tim ahli geologinya kan ini ya. Banyak ya geologis ya. Alright, boleh. And roads explanation. Nah, tiba-tiba verb 2 dia guys. Roads itu ngapain di situ? Sedangkan tadi sedangkan itu di atasnya ada drawn. Drawn kan verb 3, had drawn. Kok harus paralel, harus nyambung? Iya, karena ada n guys. Ada n di situ, berarti verbnya itu harus nyambung lagi gitu ya. Alright, verb 3 gitu. Berarti apa? Berarti written gitu guys ya. Yang B ya. After the team of geologists had drawn diagrams in their notebooks and written gitu guys explanation of the formations which they had observed, they returned to their campsite to compare notes. Ya, setelah tim ahli geologi menggambar diagram di buku catatan mereka dan menulis penjelasan tentang formasi yang mereka amati, mereka kembali ke perkemahan untuk membandingkan catatan. Oke. 20-nya sekarang. If Robert Kennedy would have lived a little longer, he probably would have won. Nah, ini nih, would have won ini biasanya dipakai di conditional sentence tipe 3. Teman-teman kalau yang belum belajar conditional sentence ya, conditional sentence atau kalimat pengandaian, coba tonton video saya yang pertama kali saya upload ya, pertama kali di channel ini. Itu saya ngebahas conditional sentence ya, kalimat-kalimat pengandaian. Ini sebentar, ini kayaknya pengandaian level pengandaian tipe 3. Tipe 3 itu apa gunanya? Pengandaian tipe 3 itu seandainya di masa lalu. Robert Kennedy kan ini orang masa lalu kan. Nah, polanya setelah if itu ada past perfect. Past perfect itu had verb 3 bukan would have verb 3 ya. Polanya itu if, past perfect sama past future perfect. Past future perfect itu would have verb 3. Yang D itu udah bener, would have won ya. Berarti yang perlu kita benerin adalah yang A. Itu would have-nya kita nggak pakai, ganti ke past perfect jadi had lived ya.
Seandainya Robert Kennedy hidup lebih lama, masa lalu ya, dulu itu hidup lebih lama, he probably would have won the election. Mungkin dia dulu juga bisa memenangkan pemilihan presiden mungkin ya. Itu guys. Terus yang nomor 21 ya. 21 it was Shirley Temple Black. Nah, gede-gede gitu tulisannya berarti nama orang ya. Shirley kan nama orang. Coba Shirley Temple Black which represented her country. Her country itu kan cewek kan, her country, negaranya dia. Oke, nama orang berarti nggak pakai which. Which itu kan untuk benda, guys. Yangnya untuk orang itu bukan which tapi who ya, who atau that boleh. Ya, jadi it was Shirley Temple Black who represented her country in the United Nation itu PBB, and later became an ambassador. Jadi itu adalah Shirley Temple Black yang mewakili negaranya dia di PBB dan later nantinya became an ambassador, nantinya menjadi seorang duta besar. Oke. Nomor 22-nya the price at chain stores are as reasonable if not more reasonable as those at discount store. Di situ mau ngebandingin ya, more ya ketemu more than, if not more reasonable than gitu ya. Tapi kok ada komanya ya? Alright, kok ada koma di situ guys? Coba kalian tanyakan ke tutor lain ya, kenapa di situ ada koma? Saya penasaran. Seharusnya ini more ketemu than ya kan, more than. D-nya kita ganti than. Oke. Kalau versi saya komanya juga dicoret. Gak usah dong. Coba kalian tanya tutor lain ya, sambil konsultasi sama tutor kalian ya. Alright. Harusnya itu then, if not more reasonable than those at discount store ya. Oke, kita lewatin dulu aja. Kita buat PR kita ya, buat PR. Artinya emangnya apa, Sir? Ya, the prices at chain stores are as reasonable, if not more reasonable than those at discount stores. Harga di toko jaringan sama masuk akal, bahkan lebih masuk akal dibandingkan harga di toko diskon. Masuk akal tuh kayak murah gitu loh guys. Lebih murah ya. 23-nya dulu ya. 23 itu it is extremely important for an engineer to know to use a computer. Secara pola kan oke dia ya, cara pola. Coba cara meaning ya. It is extremely important for an engineer to know to use a computer. Sangatlah penting bagi seorang insinyur untuk mengetahui harusnya pakai how dong, how to use a computer, bagaimana cara menggunakan komputer gitu. Biar ini, Sir, tapi kok nambah kata sambung, how? Enggak, how, kata sambung itu dilihat dulu di belakangnya guys. How-nya kan nggak ketemu kata kerja, berarti dia bukan kata sambung, dia cuma preposisi. To know how to use a computer, nggak ada, to use itu bukan kata kerja. Ya boleh, jadi kita masang how di situ, to know how, untuk mengetahui bagaimana to use a computer ya. Kalau yang 24-nya, historically there has been only two major factions. Double jamak ya. Faction itu kenapa pakai has, guys? Harusnya have ya. Historically there have itu there have, there is, there are kayak gitu mengikuti ini guys. Subjek di belakang umpamanya ada banyak orang, masa there is many people, there are many people ya. Ada seseorang, there are a person, nggak mungkin ya, berarti harus disesuaikan ya. Two major factions itu jamak ya, jamak berarti pakainya have ya, temenan sama have ya. There have been only two major, gampang nih ya, gampang. Oke, nomor 25-nya, Whitman wrote Leaves of Grass as a tribute to the Civil War soldiers who had laid on the battlefields. Nah, ini agak susah ya guys ya. Sebentar. And whom he had seen while serving as an army nurse. Ini kayaknya secara struktur ini benar semua ini guys. Ini lebih ke vocabnya late ya. Itu kalian bisa lihat di A itu ada late.
Lay itu ini guys, asalnya dari lay, L-A-Y, lay. Lay artinya itu meletakkan ya, beda sama ini L-I-E. L-I-E itu apa namanya? Menempati suatu tempat gitu guys. Kalau L-I-E ya. L-I-E verb 3-nya emang bukan light sir, bukan. L-I-E itu verb 3-nya lane, head lane harusnya ya, terbaring apa namanya? Menempati suatu tempat gitu. Jadi dia orang gitu menempati suatu tempat. Kalau LAY yang verb 3-nya adalah light ini kan benda yang ditaruh gitu ya. Kalau LAIN lane dari kata LIE ya itu apa namanya? Orang yang menempati suatu tempat gitu guys ya. Coba kita baca dulu ininya artinya apakah ini orang atau benda mungkin. Alright, so Whitman wrote Leaves of Grass. Jadi Whitman, orang namanya Whitman menulis buku mungkin ya, Leaves of Grass as a tribute. Tribute itu penghormatan. Tribute to the Civil War soldiers, kepada tentara perang saudara Civil War ya. Who had lain harusnya. Ya kan? Karena dia orang yang tewas ya. Tewas bisa terbaring, bisa maksudnya menempati suatu tempat, bisa tewas. Kalau ini kan penghormatan untuk tentara kan berarti meninggal gitu ya. Ya yang lain itu kan lain itu kan bisa berbaring, bisa tewas, kemana arahnya bisa kemana-mana guys ya. Konteksnya tergantung konteksnya. Who had lain on the battlefields, jadi tentara perang saudara yang tewas di medan perang, battlefields itu, and whom he had seen while serving as an army nurse ya, dan yang dia lihat saat bertugas sebagai perawat tentara, army nurse ya. Oke, berarti itu lebih tepat kalau kita ganti lane ya guys ya, yang tewas terbaring, karena dia orang ya, bukan ditaruh ya. Dia bukan benda yang ditaruh, tapi dia menempati dirinya sendiri situ dan meninggal di situ gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bingung silakan nanya di kolom komentar ya. Kalau yang 26, one of the first and ultimately the most important purposeful biasanya ada fullnya kayak beautiful, purposeful kayak gitu, itu kata sifat guys. Kata sifat itu sebenarnya the most important purposeful. Gini, orang yang paling penting bahasa Inggrisnya apa? The most important person kan? The most important person. Negara yang paling penting, the most important country kan? Nah ini apakah bisa cantik yang paling penting, the most important beautiful umpamanya? Nggak bisa. Beautiful apa? Beautiful girl bisa. The most important beautiful girl, apa cewek cantik yang paling penting itu bisa. Nah, tahu ya masalahnya di mana? Masalahnya adalah purposeful itu harus kita ganti ke kata benda ya, ke tujuan. Jangan purposeful tapi ke purpose aja gitu guys. Alright. Karena purposeful itu bukan tujuan artinya, tapi sengaja gitu. Purpose aja kita ganti purpose ya. Ini purpose-nya banyak apa satu ini guys? Purpose aja apa purposes ya. Lihat, itu ada kata one of, salah satu dari ya. One of itu ketemu benda jama. Salah satu dari para murid, salah satu dari negara-negara kan gitu. Enggak salah satu dari satu negara, enggak salah satu dari negara gitu, enggak salah satu dari banyak negara. Nah, berarti one of the first and ultimately the most important purposes of a reservoir is the control flooding ya. Artinya jadi salah satu tujuan pertama dan terpenting dari sebuah waduk ya. Reservoir itu waduk adalah untuk control flooding, mengendalikan banjir. Oke. 27-nya sekarang the Chinese were the first yang pertama, yang paling pertama, and large. Tiba-tiba kok large? Kan itu ada kata and itu menghubungkan hal yang setara guys ya. The first ya sama the largest dong ya. Cina itu adalah yang pertama, yang terbesar dan yang terbesar, pertama dan yang terbesar gitu. Grup etnik yang bekerja di konstruksi di transkontinental sistem kereta apian transkontinental itu ya, antar benua itu ya. 28-nya sekarang. Alright, ini sambil kalian pause, di play gitu ya. Biar kalian tebak dulu baru dengerin saya gitu guys. Biar ngasah kemampuan, oke? Yang 28, the range of plants live on a mountain side is a result of differences in temperature and precipitation at varying altitudes. Kira-kira yang mana nih?
Yang mana guys? Alright, coba lebih teliti lagi. Yang mana? Yo. Coba the range of plants gini guys ya. The range of plants live on a mountainside ya, is ini kan kata kerja. Is kata kerja. Kata subjeknya cari dulu. Subjeknya the sampai mountainside sir, betul. Tapi yang utama yang jadiin acuan kata kerjanya yang mana? Sebelum of sir. Oke, sebelum of itu ada range. Range itu satu atau banyak? Satu berarti is, bener apa salah? Bener ya, bener ya. E-nya sebuah results. Nah, kelihatan sekarang hasil results. Kok ada S-nya? Resultnya. Kalau tunggal sebuah hasil kan nggak usah pakai S, a result aja. Ya, gitu guys, gampang ya. 29-nya even a professional psychologist mana nih? May have difficulty talking calm and logically. Nah, itu ada kata N, harus menghubungkan hal yang setara. Logically itu kata keterangan, logically secara logis gitu ya, secara logis. Harusnya yang B itu kita ganti jadi apa? Tenang atau secara tenang? Ya, iya, secara tenang, calmly gitu guys. Ya, setara, menghubungkan yang setara gitu ya. 30-nya sekarang. 30. Ayo, yang gimana tuh? Okay, the more the relative humidity reading rises, the worse the heat affects us. Di situ ada kata more yang tanpa then ya kan guys. The more tanpa then, karena sebelumnya ada the. Nah, biasanya apa? Biasanya double komparatif, semakin dan semakin. Pokoknya semakin cepat semakin baik. The sooner the better, kayak gitu ya. The 2 kali gitu ya. The more the relative humidity reading rises, harusnya the worse gitu. Harus perbandingan ini, perbandingan bukan yang superlatif, yang komparatif aja, yang biasa ya. The sooner the better, bukan the sooner the best. Semakin dan semakin gitu ya. Semakin tinggi angka kelembaban relatif ya, yang bisa dibaca gitu ya, semakin buruk pengaruh panas terhadap kita. Alright, the worst lah, bukan yang superlatif ya, bukan yang paling-paling, tapi yang lebih, the worst ya gitu. 31-nya coba, 31-nya coba kalian yang mana? Yo. Because correlation are not causes, statistical data which are extremely easy to misuse. Ini kayaknya kata-katanya apa namanya, belum enak gitu dibaca gitu ya. Coba kalian hitungin dulu verb sama conjunctionnya. Conjunctionnya because ya kan, sama which 2 kan. Terus verbnya ada berapa? 2 juga, are sama are ya. Harusnya ketambahan 1 verb lagi kan, ya kan. 1 kata kerja lagi, atau kata sambungnya kita hapus 1. Mana yang bisa dicoret kata sambungnya? Iya, yang are ya. Sorry, yang which ya, yang which itu. Oke, sebelahnya are maksudnya. Which itu nggak usah gitu guys ya. Jadi kata-katanya kalau dibaca di meaning kan, ya kalau kalian tahu meaningnya dari awal, dari pertama baca, makanya kalian sambil baca meaningnya itu langsung enak ya. Korelasi, karena korelasi bukanlah penyebab ya. Data statistik nggak usah pakai yang. Data statistik sangat mudah disalahgunakan ya, nggak usah pakai yang. Kalau pakai yang nggak enak ya, bacanya. Sekarang yang nomor 32. Alright, 32. The lecture for the week of March 2022 to 26 will include the following. Perkuliahan di minggu tanggal 22 sampai 26 Maret akan termasuk berikut ini ya. Perkuliahannya. Yang pertama, the causes of the civil war, penyebab perang sipil. The economy of the South, battle strategies, ekonomi dari strategi pertempuran selatan. The economy of the South, maksudnya ekonomi selatan. Battle strategies, strategi pertempuran. And the assassinates Lincoln. Nah, assassinate itu bukan ini guys, bukan untuk kayak gitu.
Bukan kata benda, dia termasuk kata kerja. Assassinate itu membunuh, ya. Harusnya pembunuhan Lincoln dong. Apa besar digantinya ya? The assassination of Lincoln gitu guys. Jadi itu frase non phrase semua. The cause of the civil war non phrase, the economy of the South non phrase, battle strategies non phrase, and the assassination of Lincoln juga non phrase gitu, biar setara semua karena ada kata N di situ. Right? Terus ini gampang, paling gampang ini ya. Despite of nggak ada guys ya. Despite itu apa sir? Despite itu meskipun, kayak although cuman dia preposisi ya. Ada dua guys, preposisinya although itu despite aja, nggak usah pakai of, sama in spite of ya. In spite of salah satu aja ya. Kalian mau pakai mana? In spite of ya, despite-nya dicoret ganti in spite gitu. Tapi kalau lebih simple ini ya, of-nya aja kita coret ya, despite many langsung ya. Oke, ini nggak usah diartiin, udah ketemu. 34. Alright. As every other nation, nah, sebagai setiap negara lain, the United States used to define its unit of currency, the dollar, in terms of gold standard. Seperti negara lain, toh maksudnya itu seperti setiap negara yang lain, ya. Amerika Serikat biasa mendefinisikan satuan mata uangnya dolar dalam kaitannya dengan standar emas. Alright. Seperti negara lain ya, bukan pakai as, pakai like aja, like every other nation, seperti negara yang lainnya gitu guys. Like bukan pakai as itu artinya karena ya. Karena kayak because, kalau dia jadi kata sambung. Bisa juga kalau nggak salah selama atau sebagai gitu ya. Kalau seperti mah ini like ya, like every other nation gitu aja, simple ya. Terus yang 35 itu 35, it is necessary that one met with the judge before signing the final paper for a divorce. Yang mana guys? Yang mana ini ya? Ini kayaknya suatu fakta aja ya. Suatu fakta, nggak usah pakai met guys. Met itu kan verb 2 untuk lampau. Ini ada indikasi lampau nggak? Nggak ada ya. Berarti meet aja. Meet, it is necessary that one meet with a judge before signing the final papers for a divorce. Itu cuma sekedar kayak informasi biasa aja guys. Ya, penting bagi seseorang untuk bertemu dengan hakim sebelum menandatangani surat akhir untuk perceraian gitu guys. Suatu informasi aja, pakai simple present. Kalau nggak ada indikasi lampau ya nggak usah dilampau-lampaukan gitu ya. Terus 36, until recently women were forbidden by law. Forbidden, nah ada kata forbid, ini teman udah tahu belum? Forbid ya, kamu dilarang untuk merokok. You forbid to smoke, bukan you forbid smoking ya. You forbid to smoke. Kalau ada kata forbid, dilarang, melarang. I forbid you to smoke gitu umpamanya. Itu ada di pelajaran grammar ya guys ya. Jadi forbid kalau ketemu verb ing artinya jadi apa saya lupa. Cuman yang biasa saya melarang forbid to, ketemunya to verb 1. Berarti sebentar kita lihat dulu. Were forbidden by law from owning. Nah ini nggak usah pakai from owning, tapi to own aja guys. Right? To own property. Jadi until recently, sampai sekarang ini women, cewek, were forbidden by law, dilarang oleh hukum untuk memiliki properti. Memang nggak boleh ya. Ini mungkin di Amerika aja ya. Kalau di Indonesia boleh nggak guys? Coba kasih tahu saya di kolom komentar. 37-nya, according to the graduate catalog, student housing is more cheaper. More cheaper nggak ada. More cheaper itu nggak ada. More itu gunanya untuk ini guys. Kalau dia lebih dari 2 syllable, umpamanya beautiful, 3 kali ngomong kan, 3 syllable namanya itu. Beautiful itu pakai more beautiful gitu. Tapi kalau kayak cheap, sekali ngomong cheap, big, large, small, tinggal nambahin er aja. Cheaper, bigger, smaller, dan segala macam. Tinggal nambahin er aja, larger. Ya, berarti more-nya kita hapus. Is cheaper than gitu aja guys. Nggak usah more cheaper ya. Gampang. 38-nya, John Dewey thought that children will learn better. Nah, itu kan ada thoughts ya, pikir ya. Bukan think ya. Thoughts itu berarti masa lampau kan, lampau, dia berpikirnya di lampau kan. Berarti itu jangan will, harusnya would ya, would learn better gitu dong. Harus setara gitu ya. Satu ini ya, dia kan
mikirnya di masa lampau gitu, would learn better gitu harusnya. Kayak gitu. Kalau yang 39, in England as early as the 12th century, young boys enjoyed. Nah, ada kata enjoy. Enjoy itu ketemu verb ing ya guys ya. Saya enjoy makan sate. I enjoy eating sate gitu guys. I enjoy eating pizza. I enjoy playing football gitu guys. Berarti yang D itu kita ganti playing gitu aja, gampang. Alright, ingat-ingat ya, enjoy ketemu verb ing. Kalau yang 40-nya, sir, itu materinya di mana itu? Belum guys. Kalau yang 39, enjoy ketemu kenapa ketemu verb ing, want harus ketemu to, forbid ketemu to, itu materinya namanya gerund GTP ya, gerund to infinitive sama participle. Gerund to infinitive participle itu nanti pas saya ngejelasin grammar ya, pokoknya subscribe dulu channel ini nanti biar nggak ketinggalan pas saya ngejelasin grammar ya. Saya mau ngejelasin satu buku grammar lengkap gitu guys ya. Itu ada certainnya sendiri memang, kata kerja. Kalau ini umpamanya ini ketemunya harus sama ing atau sama to kayak gitu ada ya. Saya mau nyelesain buku Baron dulu ini ya. 40-nya, some methods to prevent soil erosion are some method to prevent soil erosion are, metode untuk mencegah ini erosi itu ya, apa namanya, pengikisan gitu ya, pengikisan tanah gitu ya, are plowing parallel with the slope of hills ya, dibajak secara paralel di lereng bukit, and then to plant trees on unproductive land. Jadi menanam pohon pada lahan yang tidak produktif. Terus and rotating crops, menanam bergilir ya. Rotating maksudnya bulan ini kita tanamin apa, bulan depan kita tanamin apa, seling-seling gitu, diseling-seling, enggak padi terus itu enggak. Nah, itu yang aneh mana guys? Yang salah adalah yang D guys ya, karena ada kata N di situ. Berarti kan tiga-tiganya harus setara. Plowing membajak, harusnya dia D-nya itu planting ya kan, karena rotating di bawah kan rotating. Jangan to plant, harus setara. To semua, ing semua gitu guys ya kalau ada N gitu. Plowing parallel with the slopes of hills, planting trees on unproductive land, and rotating crops gitu guys. Oke guys, gimana? Pusing? Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja di kolom komentar guys ya. Habis ini kita bahas reading ya. Strukturnya udah selesai sir? Belum sebenarnya. Strukturnya itu nanti saya bikin playlist lagi yang bagian ininya aja, yang langsung tes-tesnya aja, yang pembahasan tes-tesnya aja ya. Kalau masalah ininya, skill-skillnya, exercise-nya udah selesai sampai 55. Habis ini reading dulu, saya jelasin reading, baru ke complete test, kayak sejenis kalau di Longman itu kayak complete test gitu guys. Alright, saya bahas. Oke guys, silakan nanya kalau ada pertanyaan, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Semoga bermanfaat. Thank you very much. See you in reading exercise. Practice exercise for reading. Thank you.